Nabi Nuh alaihi salam dikenal dengan sosoknya yang sangat sabar. Bagaimana tidak, ratusan tahun ia berdakwah, hanya sedikit saja dari umatnya yang mau kembali ke jalan yang benar. Dikisahkan dalam buku Mutiara Kisah 25 Nabi dan Rasul, susunan M. Arif Hakim, kaum Nuh alaihi salam yang disebut Bani Rasib, terkenal congkak dan zalim. Mereka terlena akan kekayaan yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Nabi Nuh alaihi salam memandang harta sebagai satu-satunya tolak ukur mengangkat martabat dan harga diri manusia. Pada zaman sang Nabi, fakir miskin sangat diremehkan dan ditindas. Saking congkaknya kaum Nuh alaihi salam ini, para budak dan binatang juga menjadi saksi. Hal ini membuat Nabi Nuh alaihi salam sedih. Walau begitu, ia terus berdakwah dengan harapan dapat mengembalikan kaumnya ke ajaran tauhid. Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya yang diterjemahkan H. Dudi Rosyadi mengatakan Nuh alaihi salam diutus untuk menghapuskan kesesatan dan kegelapan dari kaumnya yang bernama Bani Rasib itu. Selain zalim kepada sesamanya, mereka juga menyembah patung-patung orang soleh. Bani Rasib menjadikan Wat, Suwa, Yaqut, Ya'ud, dan Nas, anak-anak Adam yang saleh, dengan meminta keberkahan dan rezeki dari mereka. Dakwah Nuh alaihi salam termaktub dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin ila qamsina ama fa'akhazahumut tufanu wa hum zalimun." Artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang zalim. Sang Nabi terus berdakwah selama 950 tahun tanpa mengenal waktu. Tak jarang ia mendapat ancaman dari kaumnya karena terus menyerukan ajaran tauhid. Setiap kali satu generasi berlalu, maka berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nuh, harus memerangi dan menentangnya, tulis Ibnu Katsir. Nabi Nuh alaihi salam yang putus asa lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 117 sampai 118 yang berbunyi, Qala Rabbi inna qaumi kazzabun fattah baini wa bainahum fathau wa nazini wa man ma'iyya minal mu'minin. Artinya, dia Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku, maka berilah keputusan antara aku dan mereka serta selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin bersamaku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat sebuah bahtera yang akan digunakan untuk menyelamatkannya beserta orang-orang mukmin dari azab banjir yang sangat dahsyat. Selama pembuatannya tentu tidak lepas dari ejekan dan cemoohan dari kaum tersebut. Namun, hal itu tidak membuat Nabi Nuh alaihi salam dan pengikut setianya berkecil hati. Justru mereka semakin giat dalam membangun kapal itu. Setelah kapal itu jadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya. Dia memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk memasukkan hewan dengan berpasang-pasangan dan orang mukmin untuk masuk ke dalam kapal, sebab dia akan segera menurunkan azabnya yang pedih.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hujan dari langit yang belum pernah dikenal di bumi sebelumnya, juga tidak akan pernah diturunkan lagi sesudahnya. Dia juga memerintahkan bumi untuk mengeluarkan air dari segala penjuru, sehingga seluruh permukaan bumi tertutup air. Setelah berbulan-bulan berlayar di atas bahtera Nuh alaihi salam, air pun disurutkan. Langit berhenti menurunkan hujan yang dahsyat, dan air yang keluar dari lubang di permukaan bumi pun ditutup. Banjir bandang itu telah usai. Azab itu menewaskan seluruh Bani Rashid yang enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk anak Nuh alaihi salam, yaitu Kanan. Mereka yang selamat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam.